Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin atba'u tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Saya Repa Sapitri, mewakili SMP Plus Anwar, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Berbahasa Indonesia di Kalangan Pelajar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berbicara tentang bahasa, bahasa adalah alat kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri mengandung sebuah nilai kedudukan yang sangat penting, terutama bagi generasi milenial. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya karena saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Nah, kita sebagai generasi milenial dan generasi penerus bangsa harus bangga mempelajari bahasa Indonesia untuk memperkaya kata-kata bahasa yang kita miliki. Tidak ada ruginya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Justru dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan memperoleh banyak manfaat yang akan membantu kita dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pergunakanlah bahasa tersebut dengan sopan dan santun dimanapun kita berada. Tak jauh berbeda dari bahasa, perilaku dan moral sebagian milenial yang jauh dari kata sopan, seperti halnya cara mereka yang berpakaian terbuka. Tak lepas dari itu, penggunaan bahasa yang tidak baku atau yang lebih dikenal dengan bahasa gaul sering terjadi di antara pembicaraan orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Akibatnya, susunan bahasa dan kosakata mereka tidak layak diucapkan karena bisa menyinggung perasaan orang tersebut. Adapun upaya yang harus dilakukan agar bahasa Indonesia tidak hilang atau tergeser dari bahasa-bahasa yang tidak baku atau gaul, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Penanggulangannya dengan cara menyadarkan masyarakat, terutama remaja, dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada saat melakukan percakapan, perlu tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar bagi pembelajaran di Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai generasi milenial bisa menjaga dan melestarikan bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.